Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di AGM Channel yang baru. Hari ini AGM Channel kedapatan motor CB ya. CB ini kondisinya kalau digas itu begitu Mas Bro ya. Oke, dan kebetulan hari ini ada CB 2 masuk, enggak tahu kok bisa bersama-sama. No, dan sama warnanya. yang itu pokok didorong itu ya, nanti urusan nanti wis. Yang penting ini dulu. Jadi ini ceritanya adalah motor ini sudah diperbaiki sampai 4 kali, kelima saya katanya Mas Bro ya. Nah kemudian naik ke sini, monggo. Oke, nah dulu itu yang depan ya, nanti jangan heran ya. Depan ini nanti pulangnya bersama-sama dengan ini, pulangnya bersama-sama. Ya, ini nah, insya Allah kalau ada waktu nanti saya unboxing. Nanti bagaimana ceritanya, oke? Ayo. Oke, Mas Bro. Ini saya tunjukkan ya. Di sini Dika. Ini saya sama Dika, soalnya istri saya ada di belakang ya. Ntar. Oh, enggak nyala nih. Oh, ini. Sini Dik. Sini Dik. Oke, saya buka. Oh, ini. Honda. CB 150 R new. Nah, monggo. Ini kalau misalkan kita cek, ini kan katanya ada penyakitnya toh. Berarti kita cek apakah ada penyakitnya. Nah, satu tempat tidak ada, gitu. Sing lurus deh, posisinya deh. Oke, kemudian yang ke berikutnya, nah ini ada tempat lagi. Apakah ada penyakitnya? Tidak ada. Gitu. Tapi konsumen bilang ada sakitnya. Di rongsen tidak ada. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Nah, apakah ini kena santet? Kan begitu toh. Orang di rongsen tidak ada tapi ada penyakitnya, kan begitu. Oke, maka untuk menemukan penyakitnya, penjaringan harus ke tempat yang lainnya, yaitu data, permainan data Mas Bro. Karena motor injeksi itu adalah permainan data Mas Bro ya. Oke, ini datanya. Nah, dulu, monggo jangan perhatikan. Nah, ntar dari saya ukurkan yang jelas. Oke, ini datanya. Gitu, putaran mesin kurang lebihnya 14-15. Oke, cukup. Gitu, panasnya mesin masih dingin kan, 45. Gitu, kemudian ini bukaan gas masih 0. Gitu, kemudian ini temperatur terus sampai ke bawah, sampai tegangan aki cukup semuanya. Gitu. Nah, sebelah kanan lagi, monggo jangan perhatikan, semprotan injektor juga masih wajar antara dua, gitu. Nah, kemudian ini mana lagi? Nah, ini AFR-nya ini, bermasalah kan? AFR-nya loh 11, kan warna merah loh Mas Bro, 11, padahal standarnya kurang lebihnya sekitar 14 gitu. Nah, jangan divonis, kita catat dulu gitu. AFR itu adalah campuran BBM itu Mas Bro, campuran BBM dan udara, sehingga ini karena dianggap boros, merah ini dianggap boros Mas Bro, sorry, merah mengarah ke bawah, standarnya kan 14 toh, kemudian dia mengarah ke bawah. Ini saya bawakan, ini standarnya kan 14,7 gitu. Kemudian dia mengarah ke bawah, ini kan mengarah ke atas. Kalau mengarah ke atas berarti kan 15, 16, 17. Kalau mengarah ke bawah, ini berapa? 11, mengarah ke bawah. Nah, maka dianggap boros. Oke, karena dianggap boros, maka ECU-nya memberikan perintah untuk mengurangi. Nah, ini pengurangannya sampai banyak loh. Padahal pengurangannya ini kalau dianggap normal itu kurang lebihnya 0 sampai pokoknya antara rentangnya itu antara 10 Mas Bro. Jadi plus 10 maupun min 10 kurang lebihnya begitu, oke. Nah, sekarang tetap posisi di sini. Saya balik lagi ke tempat yang sebelahnya karena kita mau ngecek yang lainnya. Ini saya pindahkan. Monggo jangan perhatikan nih, bukan gas yang tadi. Oke. Ke depan dulu aja biar enak. Ini jangan perhatikan. RPM ini sekarang saya tarik naik ya, pelan-pelan ya. Nah, oke. Padahal saya pantang ini tangan, pantang ini. Ayo ke sini. Ada apa Dika? Oke Mas Bro, bisa dipahami.
kenapa motor ini tadi tidak saya matikan dan saya nyotanya dari sana? Saya pengen tahu menunjukkan kepada jenengan ini kondisi sakitnya. Kenapa? Kalau dimatikan nanti sakitnya bisa hilang. Kenapa lagi? Karena kemarin pun pada saat dimantarkan ke sini tadi malam, pada saat diantarkan ke sini, motor dari rumah itu didorong Mas Bro. Padahal jauh rumahnya. Nyampe di sini ya, ternyata dihidupin bisa. Orangnya ketawa-ketawa. Ya begitu Mas, biasanya itu bisa tidak begitu. Oke, bisa dipahami ya Bro. Makanya mumpung ini ada penyakitnya, jadi aji mumpung ya, makanya saya tunjukkan kepada penjenengan. Karena untuk menentukan suatu penyakit itu harus ada alasannya. Ya, kalau nggak ada alasannya tidak bisa disebut itu penyakit yang ketemu. Oke, bisa dipahami ya. Jadi harus ada alasannya. Nah, sekarang alasannya sudah ketemu. Apa? Kalau digas di RPM ini tadi, maka dia naik turun. Kan itu toh. Ini penyakitnya. Sekarang alasannya yang kita cari. Ayo sini lagi. Yuk. Saya gas lagi ya, pelan-pelan ya. Apakah dia masih mau? Oh, asik. Oke. Nah, sekarang ayo lihat ke sini. Dari sini Dika, dari sini. Bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo penjelasan perhatikan. Ini kan bukan gas. Ye. Kalau saya membuka gasnya, berarti kan berubah toh nilainya ini tadi. Ye, dipahami ya? Sekarang coba saya tarik ke atas. Saya narik ini loh. RPM kan kelihatan toh? Ayo saya naik. Nah, sampai nanti yang bunyi kacau. No. Apakah ini berubah? Ini harusnya gasnya buka ini Mas Bro. Nah, nih monggo, ayo perhatikan pelan-pelan ini. Ini sama ini berubah, ini harus berubah. Ini tetap nol loh, enggak di nol aja. Coba saya naikkan lagi. Oh, langsung dari berapa tadi langsung ke berapa? Oh, sekarang saya pindah ke sini. Lihat, artinya kita cek grafik. Coba kita naikkan. Di sini ada nilainya ya. Coba sampai di titik berubah. Ini saya tarik gasnya. Oh, nol kan? Tapi berat gitu. Coba sekarang saya naikkan gasnya. Nah dulu, biar melewati dulu. Nah, ayo saya tarik gasnya. Oh. Udah. Begini Mas Bro. Ada bagus Dika. Begini Mas Bro, maksud saya sekarang boleh dimatikan. Kan sudah tahu toh? Saya matikan ya. Oke. Jadi begini maksud saya. Menunjukkan penyakit ini ya begini susahnya. Jadi yang saya yang susah, monggo penjenengan yang duduk manis memahaminya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, begini Mas. Untuk menyembuhkan Mas Bro ya, menyembuhkan. Itu kita harus tahu penyakitnya. Gitu. Kalau saya tidak tahu penyakit, bagaimana saya bisa menyembuhkan? Orang penyakitnya aja tidak tahu. Berarti kalau saya memberikan obat, berarti kan obat itu ngawur. Atau kira-kira. Oke, bisa dipahami ya. Maka untuk itu, sebelum saya menemukan penyakitnya ini, sebelum saya menentukan obatnya, ya, maka saya harus muter-muter supaya penyakit itu muncul. Sampai orangnya saya bilangin begini, karena orangnya juga sudah pusing, ya. Saya cuma minta tolong satu, doakan supaya penyakit itu muncul di depan saya. Karena waktu tadi malam dibawa ke sini, itu tidak muncul penyakitnya. Oke. Dik, nyamuk, dik. Ora. Oh iya, kau. Oke. Nah, kemudian ini dipakai jalan Dika muter-muter, akhirnya muncul penyakit. Dik, jangan dimatikan. Akhirnya saya rekam ini tadi. Tujuannya adalah harus ada alasannya. Ya, jadi penyakit itu penyakitnya apa? Itu harus ada alasannya. Kok bisa kamu menentukan penyakit itu? Alasannya apa? Gitu. Nah, ini sudah saya tunjukkan. Gasnya tidak bisa naik berat begini. Ya. Katanya mekanik sebelumnya rantainya Mas naik turun katanya. Padahal ini gasnya naik turun. Nanti saya tunjukkan WA-nya. Kemudian kenapa semacam ini? Kalau kita gabungkan dengan analisa logika, begini. Gas dibuka. Berarti kan skep buka. Gitu. Udara kan nyelonong, sudah jelas. Gitu. Tapi kenapa TPS tadi bilangnya 0? Oke, sedangkan saya bilang dari awal, ini adalah motor injection. Motor injection itu adalah permainan data. Apa yang dimaksud permainan data? Yaitu data dari satu sensor, data dari satu sensor, data dari sensor yang lainnya. Gitu. Itu semuanya masuk ke ECU, kemudian ECU memberikan perintah, memberikan tindakan. Kan gitu toh?
Contoh misalkan mesin masih dingin, kan sensor panas yang ngomong masih dingin gitu. Nah, ECU bilang apa? Tambahkan BBM-nya karena masih dingin, kan begitu toh. Nah, kemudian putaran mesin dia ngomong, nah, saya berputarnya sudah sekian. Nah, ECU juga berpikirkan antara dingin, antara kondisi panasnya mesin dengan putaran mesin diseimbangkan. Berarti semprotannya sekian. Kan kayak begitu tuh Pak Bro contohnya. Nah, sekarang coba penjenengan bayangkan, saya sudah narik gas, katakanlah 1/4, gitu. Kemudian di situ ngomongnya 0. ECU kan bingung, ini berapa sih nilainya? Kan begitu toh. Kenyataannya udara kan nyelonongnya juga banyak, tapi dia bilangnya 0 di TPS, gitu. Nah, kemudian yang terjadi adalah ECU ngaco, karena menentukan sikap tadi tidak jelas. Bayangannya begitu Mas Bro ya. Nah, sekarang apa penyakitnya? Nah, kalau saya ngomong ya berarti TPS-nya. Nah, tapi, ayo ke sini. Ini sudah dibawakan sama konsumen. Nah, sudah diganti rotaknya, gitu. Diganti TPS-nya, gitu. Diganti pampers-nya. Apakah perlu nih pampers-nya diganti yang lebih besar lagi? Mungkin pampers-nya orang tua kan besar-besar toh. Nah, gitu. Nah, sekarang bagaimana? Kalau filling, nah filling itu berarti di TPS ini. Soalnya nyatanya adalah informasi dari TPS yang tidak jelas. Buktinya, pertama dari 0, setelah 0 dia langsung lompat ke 5. Kan begitu tuh Mas Bro. Nah, kemudian bagaimana? Ini ada TPS sebelumnya. Apakah ini bisa dipakai? Nanti saya tunjukkan dulu. Ayo. Oke. Terima kasih buat ownernya yang telah berdoa, membantu saya berdoa supaya penyakitnya muncul dan benar muncul. Okay? Kan tadi malam itu berkali-kali tidak muncul-muncul. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Dika, ini ada di sini soal Dik. Ini mati sudah ya. Nah, untungnya kok ini bisa dibuka dari sini. Untungnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tarik ya deh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, nih, no. Oke, coba le, bener-bener MST enggak? Iya. Bener? Iya. Saya taruh sini dulu ya. Ini yang lama ya, yang lama ada keraknya yang lama yang lama ini loh. Oh, iya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Yang terpenting itu doa Mas Bro, ya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Coba saya kasih baut satu dulu. Oke, saya kontak, on, sudah. Saya hidupkan. Sini dulu, Dika. Oke, apakah saya tarik seperti tadi mau berebut? Oh, lolos. Oke, sekarang kita cek TPS-nya. Sini. Oke. Nah, mana TPS? Nah, monggo jangan perhatikan. Itu. Turun. Nah, itu TPS itu yang kita cari. Oke, Mas Bro ya. Coba kita naikkan. Nah, berubah kan? Sedikit aja loh. Loh. Berubah kan itu loh. Loh. Oke Mas Bro, bisa dipahami kan? Jadi gas narik juga sini berubah. Oke, saya taruh ke atas. Sini Dika, biar jelas Dika. Ini sama ini. Nah, bisa dua-duanya ya. Saya tarik ya, atas. Tadi kan berebut kan di situ toh. Nah,
Nah, pada saat di sini pada saat RPM ini tadi di sini 2000-an gitu, kan di sini terbilang 0. Di sini terbilang 0. Nah, sekarang kan berubah. Bentar. Nah, sekarang kan berubah itu. Nah, berubah kan? Oke Mas Bro, sampai di sini bisa dipahami. Nah sekarang AFR, AFR deh tadi mana tuh ya? AFR, nah ini masih 12 ini. Apa karena masih sisa? Nah, sudah berubah kan? Tarik satu ya. Oke Mas Bro, ini saya riset tujuannya adalah menyesuaikan atau menghilangkan ukuran-ukuran yang lama gitu. Nah ini sudah berubah kan, bawah ini Mas Bro loh. Oh, yeah. 14 pengurangannya min 3 no. Ya, pengurangannya min 3 min 4 loh. Oke, saya geser ke sini. Ini perhatikan lagi, kalau kita tarik kan harus berubah. Saya geser dulu biar jelas. Yang 0 ini Mas Bro. Nah, gitu. Ayo ke sini biar jelas lagi. Nah, ini biar sama-sama jelas ya loh. Ketutupan. Ya. Oke Mas Bro, saya matikan. Jadi ingat, menentukan suatu penyakit harus ada alasannya. Penyakitnya apa? TPS. Alasannya apa? Alasannya adalah pada saat kita sudah narik gas, TPS tidak mau naik. Oke, sehingga ECU tidak bisa membaca dengan akurat karena informasi dari TPS tadi tidak benar. Buktinya apa? Skep sudah membuka, berarti kan udara kan nyelonong. Pasti nanti sensor udara bilang berapa udara yang masuk. Gitu. Tapi kenapa TPS ngomongnya 0? Kan begitu toh. Sehingga sinkronisasi tadi tidak terjadi, maka yang terjadi pimpinannya ECU-nya tadi pusing pimpinannya. Piye toh? Pos sana bilangnya begini, pos sana bilangnya begini. Seharusnya kalau itu naik kan sana juga naik. Bayangannya begitulah Mas Bro, nah, yang terjadi adalah semacam ini sehingga semprotannya menjadi berbeda, maka yang terjadi digas tidak mau karena kacau. Oke, bisa dipahami ya. Jadi sudah saya tunjukkan, ini adalah video dokumen untuk saya pribadi dan untuk laporan kepada konsumen ya, biar jelas ya, karena konsumennya bilang, "Mas sudah tak bawa 4 kali ini," gitu. Sampai diganti-ganti itu buktinya, gitu. Nah, pertanyaannya kenapa itu harus diganti? Saya tanya sama beliaunya, ya. Katanya motornya awalnya tidak kenapa-napa. Kemudian, ya karena memang harus diservis rutin ya. Akhirnya yang terjadi adalah setelah itu malah menjadi kacau, pindah bengkel lagi, dibawa ke sana lagi, kan gitu intinya begitu. Jadi motor ini rusaknya adalah berawal dari diservis. Andai kata tidak diservis, insya Allah juga tidak semacam ini. Mungkin semacam itu bayangannya Mas Bro ya. Oke, sampai di sini ya. Karena saya ingin menunjukkan motor ini kondisinya rewel ya, diservis sampai beberapa kali tetap tidak bisa, maka analisanya adalah bukan masalah servis ya, tapi masalah hasil gitu. Jadi servis itu kalau mungkin semua orang bisa buka dan masang, mungkin itu disebut servis bongkar pasang, bukan begitu ya. Kalau tidak hati-hati malah menjadi rusak. Mas Bro ya. Oke, terima kasih kepada semuanya. Jangan lupa selalu nyalakan tombol lonceng agar panjenengan tidak ketinggalan dari video AGM terbaru. Oke, biar sedikit semoga bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari kami, AGM Channel. Dalih.